Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imam Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan membuat video mengenai bahan modul pembelajaran bagi siswa-siswi mata pelajaran umum yang berbasis Islam. Nah, tujuan dari pendidikan sendiri itu adalah untuk membentuk insan yang kamil atau manusia sempurna. Nah, manusia dapat dikatakan sebagai insan kamil apabila hidupnya menunjukkan adanya keselarasan atau harmonis antara jasmaniah dan ruhaniyah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam firman-Nya yang pertama kali turun yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam al-ayat. Dalam ayat pertama yang turun itu berbunyi Iqra, itu berarti bacalah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk belajar. Maka dari itu, belajar itu sangatlah penting bagi manusia. Nah, dalam proses belajar mengajar untuk memudahkan siswa-siswi dalam belajar, maka diperlukan pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini itu adalah segala hal yang menjadi konten kurikulum yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan kompetisi dasar untuk mencapai standar kompetisi dari setiap mata pelajaran di unit pendidikan tertentu. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik juga bisa dapat belajar mandiri seperti di rumah. Adapun sistem pembelajaran yang menggunakan modul itu dipandang lebih efektif daripada yang tidak menggunakan modul, karena modul itu sangat membantu bagi siswa-siswi sendiri dalam belajar. Adapun kelebihan-kelebihan dari modul itu, peserta didik dapat belajar sesuai dengan cara mereka masing-masing, dan juga peserta didik mempunyai kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kemudian peserta didik juga dapat memilih topik pembelajaran yang diminati, karena siswa tidak mempunyai pola minat yang sama untuk mencapai tujuan yang sama juga. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Adanya modul sendiri itu juga berupaya untuk mencapai tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan juga manusia yang berkualitas. Dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Ma'idah ayat 35 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada manusia untuk belajar dengan cara yang mudah, mencari jalan dan media sebagai belajar agar memudahkan ia dalam belajar. Maka dari itu yang akan saya bahas kali ini ialah modul pembelajaran siswa-siswi sekarang ini, terutama pada mata kuliah umum pada saat ini itu memisahkan antara umum dan agama. Jadi adanya scholar
Jadi yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu mengenai modul pembelajaran pada siswa-siswi baik itu sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas, karena ada perbedaan antara mata pelajaran yang umum dan mata pelajaran yang agama. Jadi adanya skularitas antara keduanya. Padahal untuk kemajuan ilmu, terutama antara ilmu umum ataupun agama, itu perlu adanya penggabungan agar semuanya itu selaras. Seperti contoh dalam pembelajaran mata kuliah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Misalnya dalam hal biologi, pada penciptaan manusia, pada modul pembelajaran sekarang ini tidak ada pencampuran antara agama, tidak ada faktor-faktor agama yang masuk dalam modul pembelajaran itu, padahal hal tersebut itu sangatlah penting. Perlunya dimasukkan pembelajaran agama pada modul pembelajaran umum, seperti contoh memasukkan ayat mengenai penciptaan manusia pada mata kuliah biologi yang berkaitan dengan penciptaan manusia itu sendiri, sehingga hal tersebut menambah pengetahuan kepada siswa-siswi tersebut. Juga untuk mencegah adanya skularitas atau pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama, karena jika dipandang sekarang seseorang yang terjun ke ilmu umum itu condong anti kepada hal-hal yang sifatnya keagamaan. Contohnya, misal ia itu menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Menurut saya juga pada pembelajaran mata kuliah umum ini sebenarnya perlu dimasukkan tokoh-tokoh pencipta asli dalam hal tersebut. Misalnya dalam fisika, kimia, biologi, sebenarnya itu tokoh-tokoh Islam banyak yang mencetuskan pemikiran tersebut. Bahkan aslinya pemikiran tersebut adalah milik tokoh-tokoh Islam. Namun pada zaman dahulu karena adanya sebuah peperangan sehingga perpustakaan Islam itu dibakar, hal tersebut menjadikan semua yang berkaitan dengan Islam itu perlahan mudar, dan penemuan-penemuan yang sebenarnya Islam itu temukan itu menjadi diakui oleh tokoh-tokoh Barat. Nah, sebenarnya hal yang baik itu dalam mata kuliah pembelajaran umum ini maka dari itu perlunya digali lebih dalam agar pengembangan ajaran Islam ini lebih berkembang dengan pesat, dan juga hal tersebut dapat menjadikan orang-orang yang pandai dalam hal tersebut tidak hanya fokus pada umum, namun ia juga berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Terima kasih, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.